Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang cyborg baru buatan Amado, Boruto Chapter 60. Sempat ada adegan menarik mengenai Amado dan pihak Konoha. Amado diperlihatkan bersiap memunculkan cyborg terbaru buatannya. Cyborg tersebut menurutnya adalah sekutu yang kuat bagi Konohagakure. Perihal cyborg yang terus-terusan bermunculan di zaman Boruto, itu memang sangat wajar. Banyak yang menyebut kalau Boruto sudah bukan lagi anime yang bertemakan ninja, melainkan sudah bergeser menjadi anime yang bertemakan sains atau mecha, mengingat banyak sekali robot-robot yang bermunculan termasuk robot buatannya Amado. Jika dalam Naruto untuk menciptakan pasukan yang kuat mereka menggunakan Edo Tensei, dalam Boruto untuk menciptakan pasukan yang kuat biasanya dengan membuat cyborg atau manusia buatan. Cara kerja keduanya terbilang mirip di mana baik menggunakan Edo Tensei atau membuat cyborg, keduanya membutuhkan DNA orang terkait. Berhubung pada chapter 60, Amado menyebutkan kalau cyborg baru buatannya adalah sekutu yang kuat bagi Konoha, maka banyak penggemar kemudian menghubungkannya dengan beberapa shinobi legendaris di zamannya Naruto. Berikut adalah 8 kemungkinan perihal cyborg terbaru Amado. Yang pertama, ada nama Minato Namikaze. Minato bisa dibilang adalah shinobi legendaris pada zamannya. Dirinya pernah melawan 1000 shinobi Iwagakure sendirian, dengan Hiraishin no Jutsu. Minato dikatakan sebagai shinobi tercepat. Jutsu tersebut merupakan jutsu yang merepotkan bagi lawan-lawannya. Di era Boruto ada satu orang yang menggunakan jurus seperti Hiraishin Minato. Orang tersebut adalah Kode. Jurus berpindah cepat milik Kode bahkan pernah membuat Sage mode Naruto terlihat plonga-plongo. Shikamaru juga tidak bisa apa-apa ketika bertarung melawan Kode. Jadi dengan alasan inilah, Minato memiliki peluang yang besar sebagai cyborg terbaru buatan Amado. Selain bisa digunakan untuk menandingi kekuatan Kode, kehadiran Minato juga bisa dijadikan guru berlatih buat Naruto dan Boruto khususnya mengenai jurus Hiraishin no Jutsu. Calon cyborg kedua ada nama Maito Dai. Maito Dai adalah bapak dari guru Gai di mana dirinya masihlah seorang genin, meskipun cuma ninja level lemah. Tapi Maito Dai memiliki satu jutsu yang kuat yaitu Hachimon Tonko, dirinya bahkan bisa sampai pada gerbang ke-8. Dengan taijutsu sekuat itu, maka cyborg Maito Dai akan menjadi sekutu yang kuat bagi Konoha. Seperti yang kita ketahui, dalam serial Boruto lawannya adalah Otsutsuki di mana mereka bisa menyerap ninjutsu layaknya kemampuan milik salah satu pain. Pengguna segel karma pun juga bisa menyerap jutsu juga dan itu merupakan kemampuan yang sangat merepotkan. Naruto dan Sasuke saja terlihat mati kutu ketika melawan Jigen yang bisa menyerap ninjutsu. Untuk melawan orang-orang kuat tadi, Maito Dai adalah solusinya. Kemampuan taijutsunya tidak akan dapat diserap oleh lawan sehingga ancaman sekelas Otsutsuki pun tidak perlu takut berlebihan. Yang ketiga, ada nama Madara Uchiha. Seperti yang kalian ketahui, Madara selama Perang Dunia Shinobi keempat adalah Madara yang paling kuat di antara versi-versi sebelumnya. Dirinya memiliki kemampuan mata Rinnegan, sama seperti kemampuan Otsutsuki dan pemilik segel karma lainnya. Rinnegan Madara bisa menyerap ninjutsu juga. Jadi dengan adanya cyborg Madara, itu akan menjadi lawan yang sepadan buat musuh-musuh Konoha. Kode pun akan lari terbirit-birit serta terbokeh-bokeh begitu mendengar nama Madara. Calon cyborg keempat ada nama Hashirama Senju. Sebagai dewa shinobi, Hashirama tentunya memiliki kekuatan yang besar. Kemampuan elemen kayunya akan menjadi lawan yang merepotkan bagi para Otsutsuki ataupun pemilik kekuatan segel karma. Elemen kayu milik Hashirama diceritakan mampu menetralkan kemampuan Biju. Monster ekor 9 Kyuubi pun pernah dibuat seperti mainan anak kecil ketika melawan elemen kayu Hashirama. Lebih luar biasanya lagi, Hashirama bahkan menangkap minimal 5 Biju termasuk Kyuubi, mengingat dirinya berencana membagikan Biju secara merata kepada 5 desa besar. Dengan kemampuan sehebat itu maka cyborg Hashirama Senju tentunya akan menjadi sekutu yang kuat bagi Konoha. Yang kelima, ada nama Itachi Uchiha. Itachi bisa dikatakan adalah dewanya genjutsu selain Kurenai Yuhi. Dirinya memiliki beberapa dojutsu mata yang kuat seperti Tsukuyomi ataupun Izanami. Tanpa kontak fisik dengan matanya pun, Itachi bisa memanipulasi lawannya. Itu bisa dilihat dari kasusnya Naruto di mana dirinya pernah terkena genjutsu Itachi meskipun tidak menatap matanya.
Dengan kemampuan seperti itu harusnya Cyborg Itachi bisa memberikan perlawanan walaupun lawannya sekelas Otsutsuki. Jika Tsukuyomi tidak begitu berefek maka Itachi tinggal menggunakan Izanami, tidak peduli entah itu Otsutsuki atau dewa sekalipun, Izanami akan tetap mempan kepada lawannya asalkan mereka memiliki sisi jahatnya. Meskipun ada yang bilang kalau pengguna Rinnegan tidak mempan terhadap Genjutsu, tapi Masashi Kishimoto nyatanya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sebagai contohnya, ketika Jiraiya melawan pemimpin Akatsuki di Amegakure, salah satu dari pen buktinya bisa terkena Genjutsu Katak dari Gunung Myoboku, jadi sekali lagi, Otsutsuki bisa terkena Genjutsu Itachi sekalipun mereka memiliki mata Rinnegan. Calon Cyborg ke-6 ada nama Kashin Koji. Seperti yang telah diketahui, Kashin Koji adalah Cyborg yang menggunakan DNA Jiraiya. Kashin Koji bisa menggunakan beberapa jutsu milik Jiraiya, seperti Rasengan, teknik bola api, bahkan Kuchiyose Katak pun dirinya juga bisa. Setelah pertarungan hidup mati melawan Jigen dan dirinya terluka sangat parah, nasib Kashin Koji tidak pernah diperlihatkan. Bisa jadi cyborg teranyar Amado adalah Kashin Koji tapi versi upgrade. Amado sebenarnya seorang ilmuwan yang jenius. Dengan kemampuannya yang seperti itu, sangat mudah tentunya bagi Amado untuk meningkatkan kekuatan Kashin Koji. Kemunculan Kashin Koji kembali juga bisa membuat Naruto bereuni. Keduanya juga bisa berlatih bareng guna meningkatkan kekuatannya masing-masing. Yang ketujuh, ada nama Shisui Uchiha. Shisui adalah shinobi berbakat dari desa Konoha. Kemampuan andalannya berkaitan dengan pemanfaatan Sharingan atau Genjutsu, di mana jurus andalannya bernama Koto Amatsukami. Bisa dibilang Genjutsu Shisui di atas Genjutsu Itachi. Tsukuyomi Itachi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Koto Amatsukami milik Shisui. Saat kelompok Shisui melawan kelompok Kirigakure yang dipimpin oleh Hao, beberapa shinobi Kirigakure diperlihatkan terjatuh satu persatu dalam perjalanannya. Mereka sebenarnya telah terkena Genjutsu Shisui meskipun tidak melihat matanya serta bahkan jaraknya masih jauh. Dengan kemampuan sehebat itu, Cyborg Shisui harusnya menjadi lawan yang tangguh bagi Otsutsuki ataupun pemilik kekuatan Shigel Karma. Calon Cyborg ke-8 ada anaknya Amado. Amado sebenarnya punya satu anak perempuan. Anak tersebut meninggal 12 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya 2 tahun setelah kejadian di Naruto The Last. Amado sangat menyayangi anaknya, itu terlihat dari dirinya yang dapat merasakan perasaan Naruto ketika Boruto dirasuki Otsutsuki yang jahat. Dengan alasan sayang anak itulah, maka sangat masuk akal kalau cyborg yang akan dimunculkan Amado adalah sosok anaknya yang dulu pernah meninggal. Cyborg anak Amado akan menjadi cyborg yang kuat jika melihat kemampuan Amado. Amado bisa saja memasukkan beberapa DNA orang kuat seperti Cell Hashirama, Maito Dai, ataupun yang lainnya. Dalam serial Naruto, Kabuto pernah memasukkan beberapa DNA orang kuat ke dalam tubuhnya, seperti DNA Orochimaru, Suigetsu, Jugo, ataupun yang lainnya. Dengan DNA campuran itulah, Kabuto bisa menggunakan beberapa jutsu yang kuat serta menjadikannya semakin overpower. Jika kalian pernah menonton anime Dragon Ball, kalian pasti tahu kalau ada karakter yang bernama Cell. Cell sebenarnya adalah cyborg buatan Dr. Gero. Dirinya diciptakan dengan mencampurkan beberapa DNA makhluk yang kuat seperti DNA Son Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza, serta yang lainnya lagi. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.